Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Hendrianto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi kurikulum. Video ini saya buat yaitu bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum pendidikan agama Kristen. Adapun topik atau pembahasan dalam video ini yaitu tentang evaluasi kurikulum. Nah, materi yang akan dibahas yaitu pengertian evaluasi, kemudian ruang lingkup evaluasi, dan cara melakukan evaluasi kurikulum. Lanjut, kita akan membahas yaitu pengertian evaluasi kurikulum. Nah, adapun pengertian evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau juga program yang dilaksanakan itu sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Kemudian evaluasi menurut para ahli. Menurut Mahrens dan Lehman menyatakan bahwa evaluation is the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging disease alternative. Artinya itu evaluasi adalah proses menggambarkan, memperoleh, dan memberikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Kemudian Nitko menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses memperoleh informasi untuk menimbang kebaikan kinerja siswa. Kemudian Fitzpatrick et al. Menjelaskan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengaplikasikan suatu kriteria untuk menentukan keberhasilan suatu program. Nah, dengan demikian, yang dimaksud dengan evaluasi adalah kegiatan yang sistematis untuk mengumpulkan, kemudian menganalisis, dan menyajikan informasi secara akurat dan bermanfaat untuk menafsirkan keberhasilan suatu program dan sebagai bahan untuk membuat keputusan baru. Nah, adapun pengertian kurikulum dalam pasal 1 butir 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kemudian isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, kemudian Nitko, ada 5 kurikulum yang beroperasi secara simultan, artinya yang berkelanjutan atau terus-menerus terjadi di sekolah, yaitu kurikulum resmi, yaitu kurikulum yang secara resmi berlaku termasuk materinya. Kemudian kurikulum operasional, yaitu kurikulum yang diterapkan di kelas. Kemudian kurikulum tersembunyi, apa yang sebenarnya dimengerti dan dialami peserta didik di sekolah, termasuk norma, kemudian nilai, peran, dan disiplin. Nah, kurikulum 0, yaitu yang tidak diajarkan. Dan kurikulum yang kelima adalah kurikulum ekstra, yaitu kegiatan belajar yang direncanakan di luar mata pelajaran. Kunci keberhasilan dalam melakukan penyempurnaan kurikulum adalah pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik dengan baik, yang direncanakan maupun yang tidak. Nah, pengalaman belajar ini bisa diperoleh di kelas dan bisa di luar kelas atau di masyarakat, khususnya yang menyangkut masalah efektif atau sikap. Nah, itu. Kemudian ruang lingkup kurikulum. Nah, terkait dengan ruang lingkup kurikulum, di sini Galabawa menjelaskan bahwa evaluasi kurikulum memerlukan dan melibatkan 4 model dasar, yaitu model pencapaian tujuan, kemudian model penilaian kriteria intrinsik, kemudian model penilaian kriteria intrinsik, dan model pengambilan keputusan. Nah, hal yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam evaluasi kurikulum adalah bagaimana menangkap dinamisme dari setiap proses kurikulum, terlepas dari pendekatan atau modelnya. Nah, secara umum disepakati bahwa evaluasi kurikulum harus bersifat sumatif atau formatif. Lanjut, prinsip-prinsip evaluasi. The American Evaluation atau Evaluasi Amerika atau Asosiasi Evaluasi Amerika telah mengeluarkan satu set kode etik bagi para evaluator dalam bidang pendidikan yang dinamakan dengan The Guiding Principle for Evaluator atau
di sini diartikan sebagai prinsip panduan untuk evaluator. Nah, prinsip-prinsip tersebut menjelaskan bahwa evaluator hendaknya yang pertama melakukan evaluasi secara sistematis. Nah, kemudian memiliki kompetensi memadai, kemudian memiliki integritas atau kejujuran tinggi, dan yang keempat respect terhadap keamanan dan kenyamanan responden, partisipan program, dan pada siapapun yang interaksi dengannya. Kemudian yang kelima bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan, cermat dan memperhitungkan diverifikasi interest dan value atau nilai yang terkait dengan keamanan dan kenyamanan umum. Nah, dengan memperhatikan dan melaksanakan pedoman evaluator ini, maka evaluasi akan berjalan lancar. Nah, hasil yang didapatkan juga akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sementara itu, The Joint Committee on Standards for Educational Evaluation menjelaskan bahwa program seharusnya visible, dilaksanakan secara legal, etis, memberikan informasi yang diperlukan atau bermanfaat, memberikan informasi yang lengkap dan berharga tentang program kecermatan. Lanjut. Nah, Singla dan Gupta menjelaskan bahwa evaluasi kurikulum mencakup 3 tahap, yakni tahap evaluasi tujuan, kemudian tahap evaluasi sistem, dan tahap yang ketiga evaluasi khusus atau esoteric evaluation. Nah, pada evaluasi tujuan ini, hal-hal yang dievaluasi adalah yang bagian A, apakah tujuan bermakna, kemudian apakah tujuan visible dan dapat dicapai, kemudian apakah tujuan sudah didefinisikan dengan baik atau jelas tentang tujuan yang akan dicapai, dan D, apakah tujuan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tahap kedua adalah evaluasi sistem. Nah, kurikulum diimplementasikan dalam suatu sistem yang terdiri dari input atau pemasukan, atau kemudian proses, kemudian lingkungan sekitar, dan output atau pengeluaran. Nah, tahap yang terakhir adalah evaluasi khusus atau esoteric evaluation yang mencakup evaluasi terhadap kegiatan co-curricular atau pseudo-curricular, partnership dengan industri, usaha-usaha untuk mengurangi masa tunggu lulusan, kemudian melakukan penelitian dan pengembangan, kemudian meningkatkan kemampuan guru dan staf, meningkatkan kualitas dan jumlah mesin dan peralatan. Nah, kemudian langkah-langkah evaluasi kurikulum. Ada beberapa pendapat terkait dengan langkah-langkah evaluasi kurikulum. Namun pada umumnya mencakup merancang, melakukan persiapan, pengumpulan informasi, menganalisis, kemudian membuat konklusi atau kesimpulan, kemudian membuat rekomendasi, dan memanfaatkan hasil evaluasi. Sementara itu, Hermana Sumantri menjelaskan bahwa tahapan pelaksanaan evaluasi kurikulum adalah: pertama, mempelajari kurikulum yang sudah ada. Kedua, menuliskan latar belakang atau alasan mengapa kurikulum itu perlu dievaluasi. Ketiga, menentukan apa yang ingin diketahui dan menuliskan pertanyaan evaluasi. Kemudian yang keempat, membuat rancangan evaluasi. Kemudian yang kelima, mengumpulkan informasi atau data. Kemudian yang keenam, menganalisis informasi atau data tadi. Kemudian merumuskan kesimpulan. Dan yang kedelapan, menginformasikan hasil. Dan kemudian kesimpulan. Nah, dari pembahasan yang sudah dibahas tadi, dapat diambil kesimpulan yaitu evaluasi kurikulum adalah kegiatan yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, produk, dan dampak suatu kurikulum. Evaluasi kurikulum ini mencakup evaluasi tujuan, kemudian sistem, dan evaluasi khusus tadi atau esoteric evaluation. Ada juga tahapan-tahapan dalam melaksanakan evaluasi, yaitu merancang, melakukan persiapan, mengumpulkan informasi, menganalisis, membuat konklusi atau kesimpulan, membuat rekomendasi, dan memanfaatkan hasil evaluasi. Nah, selanjutnya, agar evaluasi tersebut lancar dan memperoleh hasil yang akurat atau efektif, maka perlu mentaati pedoman atau prinsip-prinsip evaluator. Nah, manfaat utama hasil evaluasi kurikulum adalah untuk merevisi atau menggantikan kurikulum yang sudah ada. Demikian materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.